Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu di Auditorium LPP Kampus Yogyakarta pada acara workshop peningkatan kerja tanaman semusim PTPN Group hari yang kedua. Selanjutnya, membangun karakter tangguh merupakan materi yang akan disampaikan seorang inspirator sukses mulia. Banyak julukan yang diberikan kepada beliau, yaitu sebagai seorang trainer, motivator, inspirator, penulis buku, dan masih banyak julukan yang diberikan kepada beliau. Beliau juga adalah pendiri Kubik Leadership yang tak segan berbagi pengalaman di berbagai perusahaan BUMN maupun swasta. Mari kita sambut Bapak Jamil Az-Zaini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan Bapak Ibu saya berdiri di sini. Oke Bapak dan Ibu, sebelum dimulai saya ingin tanya, kita di sini mau ngapain Bapak Ibu? Gimana supaya kemudian pikiran kita nggak berat? Kita di sini mau senang-senang sambil mencari inspirasi. Sepakat? Untuk ngetes konsentrasi, gimana kalau ditanya sepakat jawabannya setuju? Pak, ini boleh teriak sekeras-kerasnya? Mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Riset di Australia mengatakan teriakan keras bisa mengurangi stres. Pak Jamil, saya nggak stres kok, gampang untuk menandai apakah kita stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Ya. Jadi kalau selama sesi ini yang bolak-balik ngantuk kemungkinan stres. Nah, salah satu cara menguranginya dengan cara teriak sekeras-kerasnya. Mumpung boleh teriak sekeras-kerasnya, teriak sekeras-kerasnya. Sepakat? Setuju? Bukti bahwa kita senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silahkan. Ya. Nah, karena kita senang, maka saya ingin tes apakah konsentrasinya ada di sini atau tidak. Ya, pasti Bapak dan Ibu kemungkinan familiar dengan tepuk ini. Coba, tepuk semangat. Itu tepuk pramuka. Tepuk semangat itu Indonesia. Ah, itu. Yuk, kita biar semangat supaya ilmunya masuk, ya. Biar gak terlalu formal, saya sangat percaya dengan riset bahwa ilmu akan masuk kalau suasananya gelombangnya gelombang alfa, gelombang yang enjoy, gelombang yang senang, ya. Coba, Indonesia. Ah, itu tepuk semangat. Nah, sekarang kalau tepuk semangat 1. Gitu ya. Tepuk semangat 1. Nah, kalau tepuk semangat 2, wah, kasih ke kanan kirinya apa tuh? Tepuk semangat 2. Iya. Bapak dan Ibu, kenapa pelajaran yang TK masih kita ingat? Salah satunya karena kita happy, kita senang. Ya, kalau temanya workshop gitu kayaknya agak berat gitu ya. Gimana kalau kemudian kita senang-senang? Maka yang pegang pulpen, pegang kertas tolong ditaruh dulu. Ya. Kalau nanti perlu bahannya tinggal ngopi saja, ya kan? Nggak perlu kemudian kita sibuk nyatet, karena kalau kata guru saya, kalau kita ikut workshop sibuk nyatet, ilmunya masuknya ke pulpen. Ya. Bukan ke pikiran, bukan ke hati. Maka suasana ini kita senang-senang. Sepakat? Setuju? Baik, sebelum dilanjutkan, di ruangan ini sudah ada yang ikut pernah seminar atau training saya? Sudah? Kapan ya Pak? Sekarang. Sudah lama ya? Karena masih banyak yang belum, jadi izinkan saya memperkenalkan singkat saja. Nama saya Jamil Az-Zaini, panggil saja Jamil. Jamil itu artinya indah, cantik, tampan. Ya. Dari bahasa Arab ya. Karena dulu waktu ibu saya hamil, dia ingin saya lahir perempuan, karena kakak saya laki-laki. Nama yang disiapkan semua perempuan. Begitu lahir, lu kok lanang ini? Maka bapak dan ibu saya diskusi bagaimana supaya kesannya tetap perempuan. Ketemulah kata Jamil yang artinya indah, cantik. Kalau tampan itu tambahan diri saya dulunya nggak ada. Ya. Az-Zaini itu pemberian dari ANTV, tahun 98 saya dikontrak ANTV untuk ngisi talk show, begitu mau tampil pertama kali ditanya, mohon maaf Pak, nama lengkapnya siapa? Jamil, kalau itu kami sudah tahu Pak, nama lengkapnya Jamil. Cuman Jamil Pak ya, mohon maaf Pak kalau namanya Jamil doang itu nggak menjual Pak. Itu kayak nama orang Jawa, Paijo, Parno, Paino gitu ya. Akhirnya gimana? Dicari, ketemu, Az-Zaini itu nama bapak saya, maka sejak itu saya Jamil Az-Zaini ya. Nah,
Saya sehari-hari sebagai CEO di Gubik, saya juga dosen pasca sarjana di IPB. Saya juga membina usaha kecil, Bapak Ibu ada 138 usaha kecil yang saya bina. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tahun 2017 kami konsolidasi di Jawa Tengah, total asetnya sudah 13,4 triliun, lumayan ya. Jadi saran saya kalau mau belajar bisnis dari sekarang ya. Jangan pas MPP, masa persiapan pensiun baru belajar bisnis. Ikut pelatihan lele kepatil, ya kan? Ikut pelatihan cacing mati semua. Ikut pelatihan jangkrik bangkrut ya. Dan terakhir muring-muring, jangkrik gitu ya. Maka latihannya dari sekarang ya. Kalau setelah ini nanti mau ada yang ngobrol-ngobrol bisnis boleh nanti kita ngobrol. Karena apa? Targetnya saya sebelum saya berusia 60 tahun saya sudah punya 10.000 kader, 3R, trainer, leader, entrepreneur. Ya. Dan sekarang terus bertumbuh lumayan ya. Saya sudah nulis kalau Anda punya anak nggak mau ngelanjutin kuliah tapi ingin kuat di leadership-nya, boleh dikirim ke sekolah saya. Saya punya tahfiz leadership gratis selama 40 minggu, belajarnya hanya 2. Yaitu leadership sama hafal 30 juz. Ya. Sekarang sudah angkatan kelima, dan alhamdulillah angkatan yang sebelumnya ada yang terima kuliah di Irlandia, kemudian di Turki, di Madinah, ke UI, ITB, IPB, Telkom University. Ya. Saya sudah nulis 10 buku Pak. Buku pertama saya Kubik Leadership, alhamdulillah termasuk mega bestseller di Gramedia, dan saya senang karena buku ini sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Betul? Nah, di Malaysia juga bestseller, ya. Ini buku kedua saya, ini cuplikan perjalanan hidup Onsa Kagumi termasuk perjalanan hidup saya. Saya dulu hidup di PTP, sekarang PTP 7 ya. Orang tua saya dulu kerja di PTP 7 ya. Tapi bukan seperti Bapak direksi. Bapak saya dulu cuma pesuruh aja ya. Saya tinggal di situ, miskin, kemudian cuplikan-cuplikan hidupnya saya taruh di sini. Termasuk kemudian ketika saya kuliah di IPB ya. Saya waktu kuliah di IPB dulu untuk menghemat hidup saya tidurnya di mes ya. Masjid jadi gratis ya. Ya. Dan makanya jam 12:30 siang itu gabungan makan pagi, makan siang dan makan malam. Makanya waktu saya kuliah di IPB dulu beratnya cuma 54 kilo. Sekarang saya 80 kilo. Ya. Makanya kalau anak saya ngeliat foto saya waktu kuliah dia bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut tulangnya rontok. Dan dia nanya sama ibunya, Mama, apa yang menyebabkan Mama mau sama Bapak ini jelek, kurus lagi? Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil, itu menikahi Bapak kamu ya. Cuplikannya ada di sini ya. Makanya kalau saya jalan sama istri saya, teman saya suka ngeledek, Jamil, sorry, wajah kamu itu pas-pasan, matanya Garfield, giginya nggak rata, nggak cakep-cakep amat. Kok istri kamu itu cantik banget? Dulu sebelum menikah dengan dia itu kamu doanya apa? Saya dulu sebelum menikah dengan dia doanya adalah, ya Allah, turunkanlah seleranya, turunkanlah seleranya. Bener Pak? Ya. Ya. Kan doanya nggak mungkin ya Allah gantengkan saya. Yang cocok adalah turunkan seleranya. Dan orang yang sama akhir tahun 2012 ketemu saya di Botani Square di Bogor. Tahu Botani Square ya? Pusat perbelanjaan di Bogor. Saya sedang belanja sama istri saya gandeng mesra gini. Tiba-tiba teman saya bilang, Mil, lu emang gila. Kenapa? Kuliah temannya belum nikah, lu sudah nikah. Sekarang di pusat perbelanjaan istrinya lu gandeng mesra. Ini bukan masalah digandeng mesra. Ini kalau gandengannya lepas belanja dia. Jadi ibu kalau digandeng mesra suaminya jangan GR ya. Itu supaya enggak belanja. Dan kita sebagai suami sudah tahu triknya. Oh ini depan outlet yang disenengin istri. Maka jalannya kita percepat. Ini buku saya bestseller. Buku ke-6 saya judulnya hanya On ya. Tolong jangan ditambahin klinik di belakangnya ya. Bestseller juga. Ini buku yang saya tulis dengan besan saya, anak saya dan menantu saya. Jadi waktu itu anak saya kuliah di Berlin, terus pulang dari Berlin dia bilang, Pak, Bapak kan tahu saya nggak mau pacaran, terus tolong saya carikan istri, oke? Kamu mau cari istri yang seperti apa? Saya ingin cari istri yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya kamu cari istri hafal Quran, kamu juz am aja nggak hafal? Nanti kalau suruh jadi imam sholat di rumah gimana? Tenang Pak, saya sudah punya strateginya Pak. Gimana strateginya? Sholat maghrib, isya subuh saya di masjid. Dur asar di rumah kan gak bersuara kan? Dan akhirnya alhamdulillah anak saya dapat istri yang hafal Quran ya. Nah waktu mereka menikah kami nyusun buku ini, Marry Me or Never. Semua tamu yang hadir dapat ya. Ini juga buku bestseller. Terakhir buku saya adalah Speak to Change. Ngomong itu yang mengubah. Ngomong jangan asal ngomong. Apalagi kalau kita pimpinan. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Jangan ngasih pengarahan ke anak buah. Sekarang bisnis berat. Anak buahnya yang tadinya nggak kepikiran berat, berat. Karena apa yang kita ucapkan mempengaruhi
Hormon-hormon mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Kalau nggak percaya Pak, bahwa apa yang kita ucapkan mempengaruhi hormon-hormon sel-sel dalam tubuh kita, mari kita melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat. Tangan kirinya bisa ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Asam, kecut. Tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng, tuh lihat airnya keluar banyak banget. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Kecut, asam. Jeruknya ada nggak? Apa yang kita ucapkan mempengaruhi anggota tim kita. Maka kalau ada orang berjawab, aku ini turunan orang miskin, bapakku miskin, mbahku miskin, saudaraku miskin. Bahkan di dalam tulangku ada tulisannya miskin. Sampai meninggal, miskin beneran. Di sini saya lihat ada wajah-wajah yang mau pensiun, saya nggak perlu lihat orangnya ya. Ciri-cirinya sudah kelihatan, meninggalkan dunia hitam. Kemudian berpikir, kayaknya setelah pensiun hidup saya susah, berarti nanti susah beneran. Begitu juga, aduh bisnis semusim ini berat. Maka berat beneran. Dan itu mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Malah kita stres. Maka ucapan mempengaruhi hasil. Sepakat? Setuju? Kalau gitu sudah siap mulai? Kalau gitu mohon maaf dengan segala hormat sebelum dimulai tangan kanannya bisa diangkat. Tepukan sebelah kanannya dan tolong ikuti kata-kata saya. Pak, acara sudah mau dimulai. HP-nya di silent, disimpan, jangan WhatsAppan di sini, apalagi nerima telepon. Ya, sekarang tangan kirinya, Bu, berarti kalau laki-laki Pak ya, Bu, makasih ya. Kalau lihat saya main HP, jangan sungkan-sungkan, cubit aja. Gimana selama sesi ini kita buat kesepakatan, kalau ada HP yang bunyi, HP-nya kita ambil jadikan door prize. Sepakat? Setuju? Oke. Kita mulai. Ini kalau dilihat dari usianya kelihatannya banyak yang berdekatan dengan saya. Saya usianya 50 tahun ya. Dan kalau usianya Anda sama dengan saya, setidaknya Anda masih ingat. Ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SMA. Kalau kurikulum kita sama. Di pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SMA itu ada quote yang dikeluarkan oleh Heraklitus mengatakan, tidak ada yang bertahan melainkan dunia berubah begitu cepat. Dulu handphone paling canggih yang gede itu apa namanya? Nokia. Nokia itu menguasai pasar Indonesia 72%. Begitu hebatnya Nokia sampai MH Ainun Najib pun nyari istri Nokia Kolopaking ya. Ya. Pertanyaan saya, masih ada Nokia? Masih ada yang pakai? Kalau ada yang pakai Nokia yang keluaran pertama, saya tahu berapa usia Anda. Sudah nggak tren, ya. Dulu tahun 90-an teman saya semua Mil, gue punya, lo nggak punya. Ditaruh di sini. Pager. Ya. Punya pager belagu, padahal bawa pager itu artinya anak buah, nunggu perintah atasan. Tapi belagunya minta ampun. Merek terkenal apa dulu? Motorola. Merek yang paling murah? Isi kol. Yang paling mahal isi daging. Ini terlalu serius kelasnya ini ya. Kan kita sepakat, kita senang-senang ya. Sepakat? Kalau gitu Indonesia. Ya, lanjut. Nah, yang sering dijadikan contoh dalam bisnis perubahan adalah dua perusahaan ini. Dua perusahaan yang bersaing sangat ketat waktu itu, Fujifilm sama Kodak. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan foto digital? Yang sekarang bisa kita pakai di handphone ini, cekrek. Yang menemukan siapa? Yang menemukan itu adalah karyawan Kodak. Presentasi di depan direksinya bilang 0,01 pixel, nggak usah dipresentasikan, nggak level. Dan 12 tahun kemudian apa yang terjadi? 12 tahun kemudian Kodak bangkrut. Ya. Awalnya karyawannya ada 140.000, pas bangkrut 2012 ada 17.000. Kenapa? Karena ternyata Kodak diajak berubah nggak mau. Maka dalam dunia bisnis kalau ada orang diajak berubah nggak mau disebut Kodak momen. Lo Kodak momen. Diajak berubah nggak mau, Kodak lo Kodak. Ya. Beda dengan Fujifilm. Fujifilm, dunia film sekarang sudah berubah. Maka kemudian kita harus melakukan perubahan. Akhirnya apa? Direksinya memerintahkan, lakukan riset. Dan kemudian dilakukan riset, ternyata apa? Bahan-bahan pembuat film itu ternyata bahan-bahan pembuat terbaik untuk kosmetik. Dan akhirnya Fujifilm mendirikan perusahaan kosmetik.
Dan akhirnya bertahan. Bahkan tahun 2017 revenue-nya sudah 3,4 miliar atau sekitar 45 triliun. Tes. Ya, lebih mantap. Makasih. Lebih mantap ya. Senang saya. Berarti LPP Perkebunan Jogja ini responsif. Tepuk tangan dong. Ya. Akhirnya apa? Fuji Film sekarang masih bertahan, tapi Kodak tenggelam, mati. Kenapa? Karena diajak berubah nggak mau. Ngapain berubah? PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Ya. Ada kadang karyawan yang begitu kan? Kalau kita punya karyawan gitu susah diajak berubah. Ya. Itu, maka kemudian perubahan-perubahan itu akhirnya muncul zaman old, zaman now. Anak saya bilang, Pak beli makanan apa? Ya Allah nak, hari Minggu nak, drivernya nggak ada. Bogor macet, Bapak nggak mau nganter kamu ke Bogor. Bapak trainer bukan driver. Siapa yang minta diantar Bapak? Terus GoFood Pak, GoFood. Zaman old namanya belanja ke pasar. Zaman now cukup gadget. Ya udah kamu pesen. Gak lama kemudian pesenannya datang. Tuh nak pesan kamu datang, Bapak yang nyambut kenapa? Kan kamu yang pesen. Ya kalau aku yang nyambut kan aku harus keluar rumah. Keluar rumah kan harus pakai kerudung. Bapak kenapa? Anda tahu maksudnya? Suruh bayar. Begitu saya keluar, banyak amat pesanannya. Berapa ini sekian ratus ribu? Berapa ongkosnya 10.000? Dari mana sampean? Dari Depok. Depok ke rumah saya kan jauh, 10.000 masa cukup bensinnya. Gimana lagi Pak aturan perusahaan? Nggak tega dong saya. Saya kasih uang 50.000, kaget dia. Langsung dia meluk saya, lupa di kepalanya ada helm, jedut gitu. Benjol. Saya tidak akan pernah lupa GoFood, gara-gara GoFood kepala benjol. Akhirnya barang masuk, saya ikut makan. Ternyata, ya Allah nak pedesnya. Apa jawaban saya? Yalah Pak, ini baru level 3. Pedes itu ada levelnya Pak. Level 1, 3, yang paling tinggi itu level 9 Pak. Dunia sudah berubah. Makanan pun sekarang ada levelnya kepedesannya. Zaman old, zaman now. Bahkan apa? Cara belanja beda. Istri saya ajak ke Bandung beberapa minggu yang lalu. Saya kebetulan sering menjadi trainer di Bio Farma. Begitu masuk hotel, Pak siapin duit, kenapa? Aku pesen. Pesen apa? Pesen itu tanaman bidara. Buat apa? Ngusir jin di rumah. Di mana pesennya? Barusan online. Sebentar lagi datang Pak, siapin duitnya. Kan keluarga kita keluarga workshop, suami yang work, istri yang shop. Ya. Cara belanja sudah beda? Beda. Dulu ke pasar, sekarang bisa online. Bahkan pesen tiket kalau ini sudah makhluk, berbeda. Bahkan sekarang perbankan beda. Pagi tadi istri saya besok, Mas tolong transfer. Ya, hari ini ada beberapa yang gajian di rumah sama uang belanja bulanan. Transfer bisa. Bahkan handphone sekarang bisa ngisi e-tol. Ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya teller-teller perannya berkurang. Maka bulan Februari 2018 kemarin di Jepang ada PHK 50.000 teller. Di bank tidak perlu teller. Bahkan di hotel sekarang tidak perlu hotel. Kenapa? Teman saya baru pulang dari Rusia. Mas, aku pesen hotel, tak pesen lewat handphone. Begitu ini keluar barcode-nya itu kunci hotel. Jadi kesana itu nggak ada yang nyambut, suruh nyari sendiri. Oh ini kuncinya. Sudah berubah. Dan apalagi? Ini masih punya grup WhatsApp? Ada grup SMA? Saya punya grup SMA itu grup khusus SMA 32 grup. Kenapa? Karena ada orang resek keluar buat grup baru. Ya kan? Loh ini grup baru apa? Iya Mas, itu resek. Jadi kita keluarin dari sini, kita buat sini aja. Saya bilang, 32 grup? Ya, jangan-jangan ada satu grup yang di situ tidak ada saya. Saya bilang gitu. Ya. Cara bergaulnya sekarang sudah beda. Teman yang jauh sekarang menjadi berdekat. Bahkan anak saya yang nemuin saya, Pak, boleh nggak saya nggak usah ngelanjutin kuliah? Anak saya yang nomor 3 kuliah di Unibrau ya. Kenapa nak? Ilmunya terlalu usang Pak. Aku mau jadi pengusaha, ilmu yang diajarkan ilmu lama. Dipraktekin nggak bisa. Dosennya kalau ditanya marah. Dosennya nggak punya bisnis. Gimana nggak punya bisnis ngajarin aku jadi pebisnis? Aku keluar aja. Nggak bisa lah nak. Saya mungkin masih aliran old ya, gelar itu masih penting ya. Ya lanjutin lah nak. Enggak. Ilmunya sudah nggak up to date Pak. Aku sekarang sudah kuliah online. Di mana? Udemy. Akhirnya dikasih nego apa? Nego cuti. Dan targetnya Januari ini. Kemarin baru presentasi. Insya Allah dia, aku cuti Pak, aku akan praktekin ilmu dari Udemy. Dan Bapak nggak usah khawatir, Januari 2019 menghasilkan. Kemarin baru presentasi di depan saya. Kemungkinan Januari ini sudah menghasilkan 320 juta.
Waduh, saya deg-degan. Kalau dapat 320 juta, jangan-jangan kuliahnya nggak lanjut. Kenapa? Anak saya punya data, Pak. Google, Facebook, perusahaan-perusahaan besar sekarang rekrut karyawan, nggak lihat ijazah. Tapi lihat status sosial medianya, lihat prestasinya. Ngapain saya harus pakai ijazah, Pak? Kan saya bukan mau kerja, Pak. Saya mau jadi pengusaha, Pak. Dunia sudah berubah. Ya, bahkan bisnis model sekarang sudah berubah, Pak. Nih kita bandingkan. Kenal laki-laki ini? Nadim. Ini salah satu sponsor perubahan model bisnis di Indonesia. Kita lihat, yuk kita bandingkan. Ya, tahun 2016, datanya supaya sama, tahunnya sama. Garuda itu punya 197 pesawat. Asetnya itu 47,2 triliun. Tapi nilai pasarnya cuma 12,3 triliun. Secara bisnis untung atau rugi? Rugi dong, uang asetnya itu 47 triliun, dijual cuma laku 12 triliun. Bandingkan dengan Bluebird. Bluebird itu punya armada 26.000, kemudian punya limosin 4.000, punya bis 500-an. Total asetnya 7,8 triliun, tapi nilai pasarnya 9,8 triliun. Secara bisnis untung atau rugi? Berarti kalau kayak gini, secara bisnis mana lebih untung, Garuda atau Bluebird? Bluebird. Sekarang bandingkan dengan ini. Gojek. Apa Gojek punya pesawat? Apa punya limosin? Apa punya bus? Tapi nilai pasarnya tinggian mana? Gojek 17 triliun tahun 2016. Dan tahun 2017 belum 1 tahun nilainya nambahnya nggak linear. Ya, tapi eksponensial. Dari 17 triliun tahun 2016, tahun 2017 nilainya sudah 40 triliun. Pertanyaan saya, apakah dia punya ojek? Tapi dia mengkoordinir lebih dari 1 juta tukang ojek. Apakah dia punya restoran? Tapi dia mengkoordinir lebih dari 100.000 restoran. Ya. Anda yang tinggal di kota besar gak punya pembantu, gak perlu pusing. Go clean. Datang itu bersihin rumah. Saya sudah nyoba, saya ingin punya pengalaman kan. Go clean. Setengah hari dikerjain rumahnya bersih, rapi, harum. Anda yang hobinya pijet, gak perlu ke pati pijet. Go massage. Ibu-ibu yang tadinya pergi ke salon takut ketemu bencong, sekarang bisa go glam. Anda yang hobinya ngirim barang, go send. Anda yang hobinya pindah-pindah kontrak, pindah-pindah rumah, gak perlu nyari bak terbuka di pasar, go box. Anda yang belum punya website, belum punya blog, bisa pesen, go blog. Ya. Yang terakhir gak ada ya. Yang terakhir dari saya. Dunia sekarang sudah berubah luar biasa, perubahan. Bahkan apa? Bahkan sekarang profesi pun banyak yang baru. Dulu tidak ada YouTuber. Sekarang YouTuber. Dulu tidak ada pilot drone. Saya kebetulan salah satunya hobinya kan mendidik anak ya, mendidik orang. Ada orang tua nitipin ke saya anaknya, saya didik, saya ajarin presentasi di depan orang tua. Begitu presentasi, saya ingin menjadi pilot drone expert. Hah? Bapaknya marah sama saya. Mas Jamil, Babe, panggil saya Babe dia. Anak saya titipin Babe Jamil supaya anak saya jadi polisi, kok sekarang pilot drone expert? Oh, poiku. Aku juga nggak ngerti. Tapi dia ngotot itu ya sudah biarin. Lagian usianya masih di bawah 15 tahun, biarin aja nanti mimpi bisa berubah. Nyesel aku saya titipin Mas Jamil, nyesel aku saya titipin Babe Jamil, ya sudah. Dan Anda tahu Februari 2018 orang itu nelpon saya, Babe, anak Babe tuh, maksudnya anak tadi itu, si Rezki kenapa? Dapat order dari mana? Dari salah satu perusahaan ngapain? Pilot drone berapa lama? 6 bulan Sekolahnya gimana? Bisa dikerjain pulang sekolah Terus nilainya berapa? 5 miliar Hah? Anak SMA dapat 5 miliar 6 bulan. Itu gaji kita berapa bulan? Berapa tahun? Ini cuma 6 bulan. Ya. Saya SMA dulu pipis belum lurus. Zaman saya ya. Ya sekarang juga belum lurus ya. Malah makin nunduk ya. Ya. Anak sekarang SMA sudah dapat 5 miliar. Akhirnya orang tuanya memutuskan apa? Pendidikan lagi. Wes nggak usah sekolah. Homeschooling. Dan sekarang dia dapat beasiswa 3 bulan belajar di Silicon Valley di Amerika. Dugaan saya pulang dari Amerika harganya naik lagi. Dunia sudah berubah. Dan ngomong-ngomong Amerika, teman saya ya, tahun lalu pulang dari Amerika, Mas aku baru dari Amerika. Yo biasa toh, aku juga sudah sering ke sana juga. Bukan itu yang mau aku ceritain apa? Aku rapatnya di mobil. Ya rapat di mobil aku juga sudah biasa. Bukan itu Mas Jamil apa? Rapatnya di mobil yang nggak ada supirnya.
Sebentar-bentar aku ngeliat ke depan, bener ora to iki. Bener ora to iki. Ternyata bener, dan hebatnya Mas Jamil, begitu sampai tujuan lokasi kami semua turun, mobilnya nyari parkir sendiri. Memang Indonesia kadang terlambat 7 sampai 10 tahun ya. Berarti mungkin masuk Indonesia 10 tahun yang akan datang. Jadi mobil yang kita beli sekarang itu mobil terakhir yang pakai supir. Kemungkinan. Pertanyaan saya, kalau bisnis mobil akhirnya banyak yang tidak pakai supir, bisnis apa yang terancam? Travel, taksi, kebanyakan kita menyebut yang berhubungan dengan itu. Ada sekarang ancaman bisnis bukan hanya dari yang sejenis. Boleh jadi asuransi terancam? Terancam. Kenapa? Tingkat kecelakaannya nol, ngapain pakai asuransi? Kenapa? Mobil tanpa sopir, disalip nggak emosi. Ya kan? Kalau Anda bawa mobil disalip, nggak ngerti. Direktur ini, cuder gitu kan. Ya kan? Asuransi bisa tutup. Kenapa? Saya baru tahu, teman saya banyak yang punya hotel. Salah satu yang pesaing hotel sekarang apa? Bukan Airbnb. Sudah tahu dia kalau Airbnb. Ternyata bisnis yang tidak sejenis. Yaitu apa? GoFood. Kenapa? Gara-gara GoFood penghasilan hotel dari makanan turun drastis. Yang nginep pesennya di GoFood, harganya lebih murah. Pesen GoFood paling 60.000, makan di situ bisa 300.000. Ya. Karena tidak semua orang nginep di hotel bisa diklaim di perusahaan kan? Gitu. Saya bilang ya udah dilarang aja. Orang Indonesia cerdas Mas. Saya larang, tidak boleh GoFood masuk ke hotel saya. Yang nginep pinter, tunggu di depan hotel ya, nanti saya ke sana. Gitu. Sudah berubah Pak. Dan bulan Ramadan kemarin teman saya nelpon, Mas Jamil, hari ini aku naik helikopter. Biasa, aku kalau ngisi training di Kalimantan juga biasanya naik helikopter. Bukan itu yang aku ceritain apa? Helikopternya nggak ada pilotnya. Saya naik sendirian. Sewa 1 jam 4 juta Mas, keliling-keliling Dubai. Waktu terbang di atas Dubai, saya mikir, ini kalau jatuh mati syahid nggak ini? Ya, sudah berubah, transportasinya udara lebih murah. Dunia berubah begitu cepat. Nah, perubahan itu pasti. Bagaimana seseorang berespon itulah yang tidak pasti. Kan termasuk di perkebunan perubahannya pasti juga kan? Tapi yang tidak pasti itu cara meresponnya. Terlihat dari senyumnya. Kalau yang, ini agak stres ini. Tapi kalau kemudian enjoy asik meresponnya, kenapa? Karena menurut para ahli responnya kan macam-macam nih. Ya, ada yang memimpin perubahan. Pokoknya berubah, pimpin perubahan. Jumlahnya ternyata cuma sedikit, 5%. Ada yang jumlahnya ya sudahlah, ya turut serta sejak kesempatan pertama. Begitu pertama ada perubahan dia langsung ikut. Ada juga yang ini rata-rata ini yang paling banyak. Lihat dan tunggu yang terjadi. Coba kita lihat tunggu apa yang terjadi baru ikut. Untung ikut enggak ya enggak. Ada yang enggak? Berikutnya nih. Terus jika tidak ada pilihan, ya wong dipaksa menteri BUMN ya berubah. Kalau enggak gimana? Enggak ada pilihan. Nah. Itu 10%. Ada yang emoh aku berubah, bentar lagi pensiun. Ngapain berubah, kepala udah botak ini. Mohon maaf yang botak ya. Kata dosen saya, kalau ada orang botak di depan itu orang pinter. Kalau botaknya di belakang itu pemikir. Dan kalau botaknya dari depan sampai belakang dia pikir dia pinter. Ya. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Kalau boleh saya tanya, di ruangan ini sebagian besar yang sayap mana? Sayap kiri atau sayap kanan? Saya tidak akan menghakimi Bapak dan Ibu, yang tahu kan Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita ingin terus kinerjanya naik, maka seharusnya pilih yang mana? Pilih yang kiri. Kalau toh tidak menjadi pemimpin perubahan, paling tidak turut serta sejak perubahan pertama. Dan menariknya nih Pak, bagaimana respon Anda itu? Ya. Dan yang memberikan kinerja terbaik nih, menurut riset 2 profesor ini, ya, Cheng Wei Liu dengan Profesor Mark Deron ini, dari 2 universitas berbeda. Rahasia para pemimpin yang berhasil merespon perubahan, ternyata apa? Yang itu menjadi rahasia, yang itu kemudian membuat dia berhasil, bahkan tumbuhnya eksponensial, tidak hanya linear. 2 hal menurut riset dia. Risetnya dari mana? Risetnya dia lakukan melihat 6 jurnal terbaik dunia. Ada sekitar 2.000 jurnal yang sudah kemudian dia riset. Ternyata dia berkesimpulan. Ternyata pemimpin-pemimpin yang bisa membawa perubahan yang kemudian dia berhasil melejitkan anggota timnya, melejitkan perusahaannya, punya 2 ciri khas. Apa itu Pak? Ternyata bukan kepandaian managerialship, bukan canggihnya strategi.
orang ini berkesimpulan, dua hal yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin mengikuti perubahan adalah ini, yaitu karakter dan keberuntungan. Bejo, orang bejo lebih baik dibandingkan orang pinter. Bejo, tiba-tiba harga gula naik, kan bejo. Keberuntungan, ternyata mungkin kesimpulan ini tidak umum, tapi saya sangat yakin, karena saya bina usaha kecil, saya berinteraksi dengan banyak perusahaan-perusahaan besar. Ternyata apa? Banyak keberhasilan itu karena keberuntungan. Kan orang lihat strategi bisnis, enggak. Kodak strategi bisnisnya kurang apa? Nokia strategi bisnisnya kurang apa? General Electric strategi bisnisnya kurang apa? Tapi bulan Juli kemarin General Electric di Amerika dikeluarkan dari indeks Dow Jones. Ya. Kalau menurut dua profesor ini, karakter dan keberuntungan. Maka hari ini dalam waktu yang terbatas saya ingin bagi, kira-kira karakter seperti apa, ngundang keberuntungan seperti apa yang kemudian kita berhasil. Jangan sampai kita menjadi pemimpin, jangan sampai kita menjadi direksi malah stres. Ya Allah, diangkat direksi malah stres, aku stres. Ini kalau dilihat ketawanya berarti pernah kejadian ya. Iya. Ya. Apa yang perlu dilakukan? Ternyata Pak, ada 3 yang menonjol. Pertama, karakternya orang ini adalah agile. Agile itu apa? Agile itu definisinya beberapa Pak. Pertama, cepat. Orang yang agile itu cepat. Kalau ngambil keputusan tidak cepat, tidak entar, tapi enter. Nah, kalau yang kebanyakan entar, kalah. Ya. Cepat. Ya. Diilustrasikan dengan apa? Gampang Pak. Kereta di Indonesia paling cepat kereta apa? Argo Lawu. Jakarta Surabaya ditempuh dalam waktu berapa lama? Rata-rata 9 jam. Saya tahu karena saya punya bisnis di Surabaya. Kalau tiket pesawat semua habis, saya naik kereta. Kadang 12 jam, kadang 8 jam, tapi rata-rata 9 jam. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Relnya pasti. Maksudnya di keretanya. Lokomotifnya. Pertanyaan saya, lokomotifnya ada di mana? Di depan. Lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Nggak jalan. Itulah yang disebut oleh peneliti itu, itulah pemimpin masa lalu, pemimpin super. Semuanya tergantung sama dia. Kalau dia nggak ada, perusahaannya jadi kacau. Ikut acara gini, bolak-balik keluar ruangan. Kenapa? Biasa Pak, kantor kalau saya tinggal berantakan, pemimpin hebat Pak. Kalau ada pemimpin kayak itu saya langsung bilang, your head. Your itu kamu head kepala kamu bahasa Indonesianya ya. Bahasa Jawanya dasmu. Tapi kalau perempuan saya nggak teka, bukan your head, tapi your eyes. Matamu. Kalau yang datang orang Jawa Timur, saya bilang, your mood broken, cangkemmu suwek. Sekarang eranya bukan era Argo Lawu. Ya. Kenapa? Hanya tergantung pada pemimpin. Pemimpinnya pemimpin super. Kenapa? Sekarang sudah tidak ada Superman. Yang ada Avenger, gabungan. Superman sudah mati. Ya. Nanti muncul lagi. Ya. Sekarang Avenger Pak. Tahun 2012 saya pergi ke Jepang. Saya naik kereta cepat. Jarak tempuhnya sama Jakarta Surabaya. Tapi ditempuh dalam waktu 2 jam. Pertanyaan saya, lokomotifnya ada di mana? Shinkansen itu lokomotifnya ada di setiap gerbong. Berarti apa? Kalau kita ingin cepat, jadilah Shinkansen, jangan jadi Argo Lawu. Berarti apa? Menciptakan pemimpin di setiap gerbong, menciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong. Kalau ada acara kayak gini, ditinggal tetap aman Tuhan. Tanpa tanda tangan saya enggak beres. Kalau ada gitu langsung bilang, pemimpin Argo Lawu. Argo Lawu. Pemimpin sekarang adalah pemimpin Shinkansen, cepat. Ya, cepat berarti apa? Punya banyak tim, punya anggota buah. Saya punya 6 perusahaan Pak, saya tinggal ngisi training tetap aman Pak. Kenapa? Saya menciptakan lokomotif di setiap gerbong. Ya, cepat. Maka sekarang musimnya enter bukan entar. Kalau Anda mentalnya masih entar, nasibnya seperti Kodak. Cepat. Dan yang berikutnya apa? Yakin. Ya. Saya punya
Kredo yang menyemangati saya. Jika saya berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Yakin. Jangan, kayaknya masa depan kita madesuk nih. Masa depan suram. Berat. Bosnya aja nggak yakin. Ya, tidak agile. Dan berikutnya apa? Sumber energi. Sumber energi apa? Anak buah kalau dipanggil bos itu senang, jangan dipanggil direksi, ada apa ini? Dipanggil direksi malah deg-degan takut, berarti Anda bukan sumber energi. Sumber energi itu panggil direksi itu senang. Makanya jangan sampai anak buah, kemana bos? Jogja. Berapa hari? 2 hari. Anak buah, yes, alhamdulillah, aman kantor, aman. Ya, berarti itu bukan sumber energi. Tapi sumber energi itu apa? Aduh, berdampak. Ketemu bos itu, ya Allah jadi inspirasi. Saya lagi bawa botol gini aja bosnya langsung ngomong. Oke. Jadi sumber inspirasi. Berapa ini harganya? Tergantung merek ya. Saya pernah minum yang agak gede dikit, nginep di bandara Novotel dekat Bandara Soekarno-Hatta, segini ini 70.000. Mereknya Equil. Jadi waktu minum 10.000, 20, 30, 70. Nah, segini 70.000. Tapi mau keluarkan jauh, males ya. Airnya habis, diisi dengan madu terbaik dunia. Yang minum bapak-bapak, yang senang ibu-ibu. Harganya berapa? Bisa 700.000. Kok Pak Jamil tahu? Saya pernah beli, disuruh istri saya. Ya, tapi setelah itu dia kelenger dan kapok, nggak nyuruh beli lagi. Madunya habis, botolnya dicuci, dikasih dengan parfum terbaik dunia. Satu botol ini harganya berapa? Bisa 7 juta. Botolnya sama, isinya beda, harganya beda. Sama-sama kerja di PTP. Isi hati kamu beda, maka harga kamu beda, nilai kamu beda. Bersihkan hatimu. Wih, ketemu bos, botol jadi inspirasi. Seneng aku ketemu Pak Teten, seneng aku. Ya Allah, botol jadi inspirasi. Tapi kalau dipanggil, aduh, ono opo iki. Nah, pertanyaannya, Anda selama ini menjadi sumber energi atau sumber ketakutan? Nah, alhamdulillah kalau sumber energi. Ya, seneng anak buahnya dipanggil, dapat inspirasi. Dan yang terakhir apa? Berani. Pemimpin yang agile itu prinsipnya apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bentar-bentar minta izin, bentar-bentar minta izin. Emang tentara dalam dunia bisnis yang berubah begitu cepat, lakukan, salah? Maaf bos, salah. Ya udah. Dari ini khusus untuk pekerjaan ya, bukan untuk nikah lagi ya. Kalau nikah lagi minta izin dulu lah ya. Jangan, lebih baik minta maaf daripada minta izin untuk keputusan bisnis. Saya pun di bisnis saya sudah bilang, Pak ini gimana keputusan? Itu wewenang kamu putuskan. Kalau salah, minta maaf sama saya. Jangan semua keputusan kamu minta izin sama saya. Anak buah kok mendelegasikan tugas ke atasan. Kamu yang putuskan. Salah, ya udah minta maaf. Dunianya sekarang nggak boleh baperan. Ambil keputusan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu ciri-ciri agile itu ternyata 4 ini. Cepat, yakin, sumber energi, kemudian berani. Pertanyaannya, nih kan? Maka agile itu diambangkan dengan singa. Ada pepatah ini dari politikus dari Perancis. 100 kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh berbahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin seekor kambing. Dan seekor singa itu cirinya tadi. Pertama Pak, cepat. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, sumber energi. Yang keempat, berani. Kalau tidak punya ciri itu, kambing meh. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini cirinya singa. Singa beneran ya, bukan raja singa. Cepat, yakin, sumber energi, berani. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar menjadi agile? Ya, agar menjadi agile itu ada beberapa. Yang pertama, jadilah hungry learner. Hungry learner itu apa? Menjadi pembelajar. Mungkin kita memperoleh prestasi. Di antara yang hadir ini mungkin adalah yang terbaik. Tapi ingat, ada pepatah mengatakan, apa yang Anda dapat hari ini belum tentu didapat di kemudian hari. Maka kalau seandainya di ruangan ini yang berbangga, PTPN ku paling bagus 3 tahun berturut-turut. Anda mungkin perlu nonton video berikut ini.
بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب ثقة، والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية أو لا. نعم، الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي، هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2. هنا الإعادة، الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري. Seorang penjaga gawang bisa nahan tendangan penalti, sukses ya? Sukses, tapi dia pestanya kecepatan. Gue orang hebat. Makanya kalau ada gue orang hebat, salah bilang gundulmu. Perjalanan masih panjang bro. Boleh berprestasi banget, tapi nggak kemudian boleh hungry learner. Kita perlu terus menjadi pembelajar. Naik kelas. Bapak nggak ngerti di PTPN itu pak, nggak sempat belajar pak di kampung pak, di perkebunan pak, gimana belajarnya pak? Belajar itu kalau nggak Jogja, Jakarta. Lah aku ini Makassar pak. Makassar, jauh pak. Wah aku ini Medan jauh pak. Pakai sendal jepit putus 7 pak. Kalau misal susah, boleh online. Termasuk ini boleh ngambil di sini. Anda buka YouTube, klik Kubik Leadership, Anda akan dapat kiriman video-video gratis. Tidak perlu bayar. Ada pembelajaran di dalamnya. Sekarang eranya, aduh aku sudah males belajar. Enggak, Pak. Ya, tuh. Dan yang berikutnya Pak, ternyata kalau kita menjadi agile, bukan hanya menjadi hungry learner, tapi terbuka pada feedback. Kalau dikasih feedback jangan baper. Ya, dipanggil pimpinan, dikasih masukan, baper. Aduh, bosku ini sentimen sama aku ini. Sekarang kalau eranya baper, kita tenggelam. Maka kita perlu mendapatkan feedback. Ya, terbuka pada feedback. Bahkan Berlin Academy of Music mengatakan pemimpin-pemimpin kelas dunia yang hebat itu kenapa? Dia punya jam terbang 10.000 jam. Loh Pak, aku jadi direksi pindah-pindah Pak ya, totalnya sudah lebih dari 10 tahun Pak. Mimpin itu 8 jam. Berarti saya sudah punya pengalaman, sudah punya jam terbang 10.000 jam. Saya punya pengalaman 10 tahun lebih, belum tentu. Orang yang kerja 10 tahun, belum tentu pengalaman kerjanya 10 tahun. Jangan-jangan pengalaman kerjanya 1 tahun diulang-ulang selama 9 tahun. Enggak nambah-nambah kemampuannya. Nah, Berlin Academy of Music kemudian memilih. Kenapa lulusan Berlin Academy of Music kok hanya ada yang menjadi guru musik, ada yang menjadi pemusik profesional, ada yang menjadi pemusik kelas dunia. Dan para guru besar di situ melakukan riset. Ternyata apa? Oh, yang menjadi guru musik selama dia belajar di Berlin Academy of Music, latihannya cuma 4.000 jam. Oh, yang menjadi pemusik profesional, latihannya 8.000 jam. Oh, yang menjadi pemusik kelas dunia, latihannya 10.000 jam. Sejak saat itu keluar aturan, kalau Anda ingin menjadi pemimpin kelas dunia, miliki 10.000 jam terbang. Tapi yang disebut jam terbang, bukan jam terbang yang berulang-ulang. Tapi jam terbang yang mendapat feedback dari orang-orang sekitarnya. Keputusan yang diambil keliru dapat feedback. Kebijakan yang diambil dapat feedback. Hal-hal yang dilakukan dapat feedback. Itu yang menjadikan kemudian kita bisa menjadi pemimpin kelas dunia. Dan feedbacknya itu, jam terbangnya itu sebanyak berapa? 10.000 jam. Dan Bill Gates, tahu Bill Gates? Orang terkaya di dunia. Tapi walaupun dia orang terkaya di dunia, banyak wanita yang tidak mau menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia salah menamakan perusahaan. Ya, sudah Microsoft lagi. Ya. Mana ada wanita yang mau? Ya. Harusnya nama perusahaan itu Big and Strong. Bila perlu, Law. Lah ini Microsoft ya. Microsoft itu bahasa Jawanya mengkeret. Mohon maaf ya nggak ngerti ya. Bill Gates mengatakan apa? Kita membutuhkan orang lain untuk memberikan feedback kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berkembang. Kalau kita nggak mau berkembang, nggak usah feedback, nggak usah kemudian dikasih feedback, marah, dikasih feedback marah. Maka kemudian kita tidak akan menjadi pemimpin yang agile, pemimpin yang kemudian bisa memimpin perubahan ini. Bahkan pakar manajemen Glenn Banchett mengatakan feedback itu adalah sarapan buat para juara. Jadi yang senang dapat feedback akan tumbuh. Tapi kalau dikasih feedback baper, bahkan masuk rumah sakit, susah berkembang. Oh, posisi aku kan di sini senior, kok dikasih masukan-masukan sama anak kemarin, ya Allah,
enggak. Dan siapa yang bisa ngasih feedback? Sahabat bisa ngasih feedback? Expert bisa ngasih feedback? Yang ahli? Kalau saya malah punya pendapat Pak, satu feedback dari seorang ahli mengalahkan 1000 feedback dari orang yang tidak ahli. Karena yang tidak ahli biasanya asal bunyi kan? Kalau expert banyak pertimbangan. Senior, orang yang lebih tua bisa ngasih feedback? Kalau kita ini direksi baru, pimpinan baru, datang ke yang senior. Jangan, saya akan ngambil kebijakan yang beda dengan dia. Bukan, belajar dulu. Pak, gimana Pak? Supaya kemudian kebijakan yang saya ambil didukung oleh semua orang di sini. Belajar dari senior. Bisa juga dia belajar dari orang bijak. Orang yang punya ilmu. Bahkan saya ngambil keputusan sekarang saya menggabungkan dua. Gabungan profesional dan gabungan spiritual. Itu saya dapat feedback dari orang bijak. Saya dulu pernah punya 11 perusahaan Pak, bangkrut 12. Iya, ada teman saya tugasnya nyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Ya, berarti punya 11 bangkrut 12. Saya minta feedback sama orang bijak. Kenapa bisnis saya bangkrut? Strategi terbaru sudah saya terapkan. Cara-cara terbaru sudah saya terapkan. Karyawan saya didik dengan sangat baik. Kenapa saya bangkrut? Apa jawabannya? Bisnis bukan masalah strategi semata. Bisnis bukan masalah ilmu manajemen dan leadership semata. Bisnis itu juga masalah spiritual. Maka kalau kamu mau berhasil, gabungkan bisnis secara profesional dan secara spiritual. Lakukan. Dan itu saya praktekin Pak. Tahun ini saya buka unit bisnis baru. Saya buka, yes. Sebelum dibuka, saya bacain doa-doa. Dan alhamdulillah, minggu ini dapat order 2,2 miliar. Oh, itu feedback dari orang bijak. Jangan, oh aku ini kuliahnya S2, S3, manajemen bisnis, keren. Belum tentu Pak. Yang Maha Kuasa nggak berkehendak, lewat Pak. Ya kan? Kementus. Ya, itu kata guru saya. Kementus itu apa berarti? Kementus belagu. Ya. Ya. Orang bijak, ya saya dengerin kok, saya praktekin. Customer juga bisa memberikan respon, feedback bisa Pak. Nah pertanyaannya, apakah di PTPN Group ini budaya feedback sudah menjadi budaya? Atau ewo pakai ewo? Kalau ewo pakai ewo Pak, di era sekarang kita ketinggalan Pak. Maka kalau saya menyarankan sih, budayakan feedback. Oke, yang berikutnya. Berarti yang pertama, karakter dan keberuntungan yang kemudian disarankan oleh ahli itu. Yang pertama tadi Pak, agile, lincah. Ya. Cirinya apa? Cepat, yakin, sumber energi, berani Pak. Dan yang berikutnya, take responsibility. Kalau Anda belajar ilmu psikologi, ada 2 jenis kendali diri. Yaitu, kendali diri eksternal dan kendali diri internal. Kendali diri eksternal itu apa? Menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai penentu penyebab utama atas segala hal yang terjadi. Oh ini terjadi kenapa? Karena pihak luar yang salah, pihak luar terus. Oh ini yang kayak gini terjadi gara-gara menek BUMN ini. Oh ini kayak gini terjadi gara-gara anak buah saya ini. Oh ini yang terjadi gara-gara masyarakat sekitar ini. Itu namanya kendali diri eksternal. Dan biasanya orang-orang yang kendali dirinya eksternal punya 3 penyakit yang menonjol. Penyakit yang pertama adalah blame, kerjaannya nyalahin orang. Maka walaupun kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, jangan terbiasa, aduh masalah cuaca ini akhirnya panennya kurang turun ini. Iklim susah dikendalikan. Blame. Yang kedua, excuse, pinter buat. Kenapa target produksinya tidak tercapai? Iya Pak, negara Yunani runtuh. Apa hubungannya Yunani runtuh sama target produksi kamu? Yunani runtuh Pak, berdampak pada ekonomi Eropa Pak, berdampak ke Asia, sampai ke kebun saya Pak. Pinter banget buat alasan, excuse. Dan yang terakhir Pak, denial. Denial apa? Menolak nasihat, menolak saran. Kamu gak usah nasihatin saya. Hah? Saya kerja di PTPN ini sebelum PTPN berdiri. Yang punya tanah Pak. Kamu baru gabung, gak usah nasihatin saya. Bapak dan Ibu saya ingatkan, tabiat ilmu sama dengan tabiat air. Dia akan mendekati tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempatnya rendah. Anda akan banyak ilmu kalau Anda rendah hati. Ya. Lu gak usah nasihatin saya. Kuliah kita beda. IP saya 4,0.
Kamu 4,0 2 semester. Semester ini 2,0, semester depan 2,0. 4,0 gitu. Kita nggak level, denial. Maka 3 penyakit yang menonjol orang-orang yang kendali dirinya eksternal 3. Yang pertama apa? Blame. Huruf pertamanya B. Yang kedua apa? Excuse. Huruf pertamanya. Yang ketiga denial. Huruf pertamanya. Kalau disingkat, bed itu artinya tempat tidur. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur, nggak usah ngantor. Kalau Anda punya anak buah punya 3 penyakit ini, pulang, turu. Slipo. Bed. Kenapa? Karena biasanya orang yang punya 3 penyakit ini, cirinya menonjol apa? Hobinya meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari PTPN, kerjaannya jelek-jelekin PTPN. Dan itu membuat dia tidak berkembang. Maka para ahli mengatakan, dampak kendali eksternal itu apa? Kalau apa-apa nyalain orang-orang, kalau apa-apa blame, kalau apa-apa excuse, apa-apa denial. Ya, maka dalam penelitiannya Rotter mengatakan 8 dari 10 orang memiliki kendali diri eksternal. Berarti yang paling banyak orang itu kendali dirinya eksternal atau internal? Eksternal. Tapi para ahli menyarankan kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang berbeda, jadilah pemimpin yang 20%. Yang 2. Bukan yang eksternal. Kenapa? Karena kalau kendali dirinya eksternal, orang dengan kendali diri eksternal yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres kerja yang tinggi. Justru orang yang kendali dirinya eksternal, yang hobinya nyalain orang, menurut riset ini, kenapa? Ternyata stresnya lebih tinggi. Ciri orang stres itu apa? Senyum aja susah. Senyum ini mudah? Gratis? Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir. Yang gratis aja pelit, apalagi yang bayar. Dan itu adalah tanda-tanda awal stres, ya. Yang berikutnya apa? Biasanya orang-orang yang hobinya nyalahin orang lain, kendali dirinya eksternal apa? Ternyata kinerjanya justru rendah. Coba di PTPN ini Anda lihat, siapa yang kemudian hobinya nyalahin orang? Pasti kinerjanya rendah. Ya. Dan kemudian tingkat kepuasan kerjanya rendah. Makanya senyum aja susah. Ya. Kalau saya di kantor Pak, membiasakan karyawan itu mudah senyum. Karena kan ada 4 gelombang ya. Sudah pernah tahu 4 gelombang otak Pak? Pertama gelombang beta. Anda mendapat pengarahan dari Ibu Menteri BUMN. Serius, itu gelombang beta. Yang kedua gelombang alfa. Anda merenung, Anda senang-senang, ini gelombang alfa. Ada yang ketiga gelombang theta. Ada yang keempat gelombang delta. Pertanyaan saya, pernah Anda bangun tidur capek? Pernah bangun tidur capek? Tidur itu untuk apa? Istirahat. Kenapa bangun istirahat malah capek? Karena apa? Anda salah gelombang. Harusnya tidur itu pakai gelombang delta. Sebelum tidur Anda pakai gelombang beta, mikirin pekerjaan. Gula kapan dijual ini? Dijual rugi, nggak dijual cash flow lancar, nggak lancar gitu kan? Maka begitu Anda tidur ngimpinya ketemu bos terus. Sudah dijual belum? Ya. Anda pulang kampung disusul sama bos. Bahkan Anda pingin ngumpet di gua biar bosnya nggak tahu, tiba-tiba yang jaga gua bosnya. Mau ke sini. Bangun tidur jadi capek. Kenapa? Gelombang otaknya tidak nyambung. Maka saran saya apa? Oh, sebelum tidur gelombang delta. Maka apa? Sebelum tidur ya pakai gelombang delta. Gelombang delta itu bisa hadir ketika apa? Ketika Anda berdoa, apapun agama Anda. Saya sebagai seorang muslim, sebelum tidur bukan hanya berdoa, saya ambil air wudhu, kemudian saya menghatamkan Al-Quran. Baca kulhu 3 kali. Ya kan, baca sekali pahalanya sepertiga kan? 3 kan hatam. Tadi malam saya tidur jam 12. Ya, sampai hotel, ada film bagus, bangun setengah 4. Berarti tidur berapa lama itu? 1, 2, 3. Nggak sampai 4 jam, tapi masih seger. Kenapa? Tidurnya nyambung pakai gelombang delta. Ya. Tadi saya ilustrasikan, Ibu Rini sedang memberikan pengarian kepada Anda. Gelombangnya apa tadi? Beta.
tiba-tiba anak Anda telepon, Pak, ternyata bagi rapotku dipercepat Pak, nilaiku 9 semua Pak, aku pinter ya Pak, aku hebat ya Pak. Gelombang apa sana? Alfa. Anda jawabnya gini, selamat ya, pertahankan prestasimu. Gelombangnya apa? Nyambung nggak? Orang yang gelombangnya tidak nyambung ini mudah capek, mudah lelah, mudah stres. Supaya nyambung gimana? Izin keluar ruangan dulu dong. Bu, Rini mau ada telepon penting. Nak, kamu bagi rapot nak. Ya, nilai kamu 9 semua nak. Kamu pinter nak, kamu hebat nak. Itu turunan nak. Nyambung gelombangnya? Nyambung. Tepuk tangan buat kita semuanya. Masuk ruangan gelombang apa? Tadi Bu Rini ngasih sambutan? Beta. Maka beta lagi. Jangan masuk ruangan, Bu, anakku ranking 1. Enggak nyambung. Acara ini saya kemas gelombang apa? Alfa. Maka Anda ikut materi saya, jangan terlalu serius. Karena kalau Anda terlalu serius ikut sesi saya, selesai acara capek Anda. Kenapa? Saya pakai gelombang alfa, Anda pakai gelombang beta. Yang lain ketawa, Anda masih mikir, lucunya di mana sih ini? Capek. Anda sedang dievaluasi kinerjanya oleh atasan. Ini KPI-nya kenapa nggak tercapai? Ini job desk-nya gimana? Ini tupoksinya gimana? Gelombang apa itu? Beta. Jangan jawabnya nggak pakai beta. Ini kenapa targetnya nggak tercapai? Takdir bos, takdir. Nggak nyambung Pak. Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung? Joko Sembung masuk jurang, mati. Ini orang PTPN terlalu serius-serius. Enjoy menikmati hidup. Nah, di kantor sedang ada kompetisi olahraga poli. Iya. Gelombang apa? Alfa. Jangan sampai Anda datang. Servisnya yang benar ya. Wah serius amat Pak. Manajer, GM, administrator kebun, raja kecil di sini. Jangan macam-macam. Dan menurut riset itu saya ingin tanya, menurut riset itu, mana yang justru produktivitas yang paling tinggi? Gelombang beta, alfa, theta, atau delta? Alfa. Berarti apa? Mulai besok kerjanya jangan terlalu serius-serius amat. Iya. Gelombangnya alfa. Maka kalau pulang dari sini, misalnya bosnya nggak ikut di sini, dia terlalu serius, bos. Alfa bos, alfa. Iya kan? Dia nanya, apa itu alfa? Undang Pak Jamil ke sini bos. Nah, saya percaya Pak. Saya sekarang punya 6 perusahaan. Di perusahaan saya semuanya saya minta kerjanya pakai gelombang alfa. Kenapa saya tahu bahwa gelombang alfa itu justru produktivitas yang paling tinggi. Jangan semuanya beta. Sampai rumah pun beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main sama anaknya pun beta. Ayo nak bapak dikejar. Ya Allah. Sama istrinya pun, Bu, sini. Masuk kamar. Buka. Ya Allah. Nggak ada alfa-alfanya. Kalau gitu apa artinya jabatan? Hidupnya berat. Enjoy. Saya kalau sampai rumah alfa, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mana bu hatiku, mana kekasihku. Dan saya paling senang sampai rumah tiba-tiba istri saya bilang, Mas mandiin apa? Langsung saya mandiin. Loh memandikan istri gelombang alfa? Gelombang alfa. Apalagi prinsip hidup saya, lebih baik memandikan istri ketika masih hidup dibandingkan memandikan sudah meninggal. Kenapa? Kalau sudah meninggal nggak ada respon. Kalau masih hidup kan ada respon. Iya Pak, alfa. Nih, supaya gelombangnya alfa, mulai besok sebelum berangkat kantor, kalau selama ini cuek saja, sekarang sebelum kantor datangin istrinya. Bunda, mandikan istri. Langsung datangin. Bunda, aku berangkat ya. I love you. Mungkin sebagian Anda menganggap ucapan I love you adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi saya ingin tanya, bangunan yang kokoh ini terdiri apa? Batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Semen sesuatu yang kecil? Bangunan ini kokoh nggak tanpa semen? Hidup Anda pun tidak akan kokoh kalau Anda mengabaikan yang kecil-kecil. Maka nanti sebentar lagi istirahat, langsung SMS istri. Say, I love you. Langsung dibalas, Mas gak salah kirim.
Tumben-tumbennya bilang I love you. Yang lebih parah istrinya nanya, mohon maaf ini nomor HP siapa? Oke, berarti sekali lagi suasana kerja di perusahaan kita gelombangnya apa? Alfa. Dan itu bisa terjadi dimulai dari siapa? Dari bosnya. Maka bosnya harus murah senyum. Walaupun berat, senyum. Jangan aduh, gula ini gimana? Stoknya sampai di luar gudang. Gak dijual, cash flow-nya gak lancar. Dijual rugi. Aduh, stres Pak. Kenapa? Saya yakin dengan dua profesor itu. Kenapa? Kesuksesan bisnis itu terkadang bukan karena hebatnya strategi bisnis, tapi karena keberuntungan bisnis, karena karakter para pemimpinnya. Ya. Nah, yang berikutnya. Ada kendali diri internal, merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Ya. Dampak kendali internal apa? Lebih menikmati pekerjaan, enjoy dia, seneng, asik, bisa gelombang alfa, menghasilkan pekerjaan lebih baik dan dengan kecepatan yang bagus. Akan lebih mudah dalam mempengaruhi orang dan aktif dalam mencari informasi. Oh ini gagal kenapa ya? Oh ini gagal kenapa ya? Dia tidak sibuk mencari orang lain, dia akan introspeksi diri. Piye yo, itu kok gagal piye yo? Oh mungkin ini gak cocok di Medan ini. Ya. Oke, orang Medan itu orangnya ceplas-ceplos, ya kan? Ada yang dari Batak sini? Saya paling suka dengan orang Medan itu orangnya ceplas-ceplos ya. Saya pernah jadi relawan di Aceh Pak, Bu. Waktu tsunami, transit di Medan 4 jam. Karena terlalu banyak transit di bandara, toiletnya antri. Di depan saya ada orang Batak nahan pipis. Karena dilihat toilet perempuan sepi, masuk toilet perempuan dia. Ditegur sama ibu-ibu, Pak maaf ini buat perempuan. Maka orang Batak itu menjawab, punya saya juga buat perempuan. Seplas-seplas. Sampai sekarang saya masih ingat wajah orang itu ya. Ini jawabannya kok spontan. Pakai bajunya warna putih juga. Tapi bukan dia. Saya masih ingat wajahnya ya. Ya. Oh apa ya? Akhirnya introspeksi. Loh, saya tahun ini nutup satu bisnis. Oh ini kok bisnis tak tutup. Oh ini kurang-kurang ini. Saya tutup aja, sesuntik mati aja. Satu perusahaan saya. Tapi saya bilang 2019 ini harus nambah satu perusahaan baru lagi yang itu belajar dari kesalahan yang lalu. Saya tidak nyalahin, oh ini perkembangan teknologinya terlalu ini, oh ini enggak. Oh ini ada yang perlu diperbaiki ini, model bisnisnya harus berbeda ini. Itu kalau kendali dirinya internal. Maka take responsibility. Artinya apa? Mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri dan tim. Jangan jadi pemimpin filosofinya filosofi cicak. Kalau ada masalah, buntutnya kan dilepas. Kalau ada masalah, biar anak buah yang nanggung. Aku tak pergi cuti. Itu namanya pemimpin model cicak. Di era sekarang yang kayak gitu anak buahnya kurang ajar ini. Kita nggak dapat respect dari anak buah, tidak dapat dari trust dari anak buah. Kenapa? Karena kita tidak take responsibility. Maka yang kedua, karakter yang harus melekat kepada diri kita. Selain agile, ya, yang ditandai dengan cepat, yang ditandai dengan yakin, yang ditandai dengan sumber energi dan berani. Maka yang kedua adalah take responsibility. Berarti apa? Kendali dirinya internal. Bukan apa? Ini yang salah, holding ini holding. Setelah kita gabung sama holding malah berat. Ya. Misalnya, holding gak punya salah apa-apa disalah-salahin. Itu berarti apa? Kita kendali dirinya eksternal. Yang kayak gini malah kita gak akan maju Pak. Ya. Dan salah satu cara Google, Facebook, perusahaan-perusahaan yang besar itu menyeleksi karyawan, salah satunya dilihat dari apa? Dilihat dari status media sosialnya. Kalau terlalu sering menyalahkan pihak lain, langsung coret. Ini apalagi musim pilkada apa? Pilpres ya. Kalau hobinya nyalahin yang satu nyalahin yang ini, salahin, coret. Termasuk saya kalau nyali karena enggak apa? Hobinya nyalain orang. Padahal itu tidak dalam kendali dia. Kalau dalam kendali dia kerjakan, ngapain sih nyalain? Apa untungnya sih? Ya, gitu. Terlepas dia mau milih siapa. Ya. Maka kemudian kita harus mengambil tanggung jawab. Dan bagaimana dengan diri kita? Di PTPN ini kebanyakan kendali dirinya eksternal atau internal. Kalau eksternal kebanyakan tobat. Ya. Kalau internal alhamdulillah ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kendali diri kita eksternal apa?
keberuntungan kata para keberuntungan tidak akan datang kepada orang itu. Keberuntungan tidak akan datang kepada orang yang hobinya nyalahin orang lain. Keberuntungan tidak akan datang kepada orang yang dia tidak bertanggung jawab atas apa pekerjaannya. Ya, keberuntungan menjauh. Kenapa? Karena keberuntungan tidak satu chemistry dengan orang yang hobinya nyalain orang lain. Di rumah nyalain istri, Bu, perasaan setelah menikah dengan ibu hidup saya jadi susah. Ya Allah. Dikasih target yang tinggi, sengaja ini bos mau jatuhin saya, targetnya tinggi banget. Dikasih target yang rendah, bos meragukan kemampuan saya, targetnya rendah banget. Enggak dikasih target, kerja macam apa, enggak ada target. Jadi salah terus orang lain. Maka sekarang mulai take resmi. Sepakat? Setuju? Indonesia. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Ya. Kalau Anda masih ada yang berpikiran kayak anak TK, berarti gelombangnya beta. Tobat. Sudah ketinggalan. Ya. Kalau pemimpin itu argolawu. Ya. Dan yang terakhir, always positif. Ternyata sesuatu yang kita selalu positif itu mengundang keberuntungan. Akhirnya saya kaitkan cocok dengan mana ini? Ternyata itu sudah kami tulis di buku Kubik Leadership. Ya. Ada hukum yang sejak kelas 2 SMP dulu kita pelajari. Namanya hukum kelan energi. Hukum ini menandakan apa? Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan semesta, manusia dan kehidupan, Dia juga menciptakan energi dunia dan energinya tetap sampai hari kiamat, tidak bertambah, tidak berkurang. Yang ada hanya berubah bentuk. Contohnya, saya ngomong begini mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Suara. Anda datang ke sini mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Tambah ringan, dapat ilmu, stresnya berkurang. Kenapa? Karena ternyata banyak orang masalahnya lebih berat dibandingkan kita. Ya, setelah ngobrol-ngobrol, oh aku rugi sekian, oh lebih besar. Misalnya ya, mohon maaf kalau ada. Saya dulu pernah kan rugi, rugiku besar banget. Begitu ketemu, oh ternyata dia lebih gede. Oh dia lebih gede. Tenang. Ya. Pulang dari sini nanti, papa pulang. Anda peluk. Mengeluarkan energi, berubah jadi apa? Tergantung yang dipeluk. Ya. Bisa juga jadi anak ya. Kalau masih kuat. Berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Energinya tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, yang ada hanya berubah bentuk. Maka implikasi hukum kekalahan energi dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang Anda usahakan sama dengan apa yang Anda hasilkan. Dengan kata lain, jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Contohnya, benda ini kalau saya jatuhkan, jatuhnya kemana? Hukum apa ini? Gravitasi. Yang jatuhkan Jamil aja ini jatuhnya kemana? Bawah. Yang jatuhkan Saiful Jamil? Saya garis bawahi ya, saya tidak ada hubungan dengan Saiful Jamil. Najis. Jatuhnya mana? Yang jatuhkan Vanessa. Jatuhnya kemana? 80 juta Pak, mahal. Yang jatuhkan Ustadz, yang jatuhkan pendeta, yang jatuhkan orang ateis. Hukum alam itu berlaku umum bagi siapapun, tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya, tidak peduli latar belakangnya. Berarti apa? Berarti menurut hukum ini, kalau Anda mengeluarkan energi 10 maka hasilnya pasti, kalau Anda mengeluarkan energi 100 maka hasilnya pasti 100. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Pak, perasaan enggak gitu deh Pak. Kenapa? Saya di PTPN ini Pak sudah berusaha mati-matian Pak. Berangkat pagi, pulang malam, Sabtu masuk, Minggu masuk Pak. Loyalitas saya sama PTPN Bapak enggak perlu ragukan. Bahkan tangan saya ini Pak kalau kena silet Pak, darahnya langsung membentuk tulisan PTPN. Loyal saya Pak, loyal. Saya sudah mengeluarkan energi 100 Pak. Kok saya yang dapat cuma apa? 10. Apa? Penghargaan dari Menteri BUMN. Good job. Saya bangga punya pemimpin seperti Anda. Pertahankan prestasi Anda. Well done. Selamat. Naik panggung, dipotret-potret, cekrek. Masuk koran, masuk TV. Ada nilainya? Ada. Tapi mungkin nilainya cuma 10. Padahal Anda mengeluarkan energi 100. Apa yang terjadi? Iya, ternyata menurut hukum ini, ya, hasil usaha itu terbagi menjadi 2 komponen. Yaitu komponen hasil yang dapat langsung dirasakan oleh kita dan komponen hasil yang tidak langsung dirasakan oleh kita. Komponen kedua inilah yang oleh para ahli sering disebut tabungan energi. Contohnya tadi, jumlah usaha kita berapa tadi?
100. Hasil usaha terlihat berapa? 10. Maka kita punya tabungan energi berapa? 90. Yang namanya tabungan energi disimpan di mana? Belum bicara akhirat. Ini kelihatannya udah mau pensiun. Yang disimpan di alam. Berlaku bagi orang ateis sekalipun. Disimpan di alam. Ya. Kalau saya punya uang, saya simpan di mana? Maka kalau saya pernah nyimpan uang di bank, saya datang. Misi Pak, ada Pak Jamil mau ngambil tabungan. Bukunya ini. Dilihat saldonya cukup. Dikasih nggak? Saya nggak pernah nabung di bank, saya datang. Misi Pak, ada Pak Jamil mau ngambil tabungan. Bukunya mana? Nggak ada. Pernah nabung nggak? Enggak. Dikasih nggak? Capek deh. Nggak pernah nabung mau ngambil. Begitu juga kalau kita nggak pernah punya tabungan kebaikan. Suatu saat rumah tangga kita berantakan, kita berdoa, ya Tuhan, damaikan keluargaku ya Tuhan, damaikan keluargaku ya Tuhan. Kok nggak damai-damai? Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini kita nggak punya tabungan kebaikan. Loh kok nggak punya tabungan kebaikan? Karena semua perbuatan yang kita lakukan selalu meminta imbalan. Bantuin saya dong, Wani Piro. Hubungan temen lah, hari gini bicara teman, sorry ya, time is money tahu. Bantuin saya dong, sorry, kita beda PTPN. Target kita beda, KPI kita beda. Ini kalau dilihat ketawanya berarti pernah kejadian ini ya. Setiap dimintai bantuan, minta bayaran, berarti kita nggak punya tabungan. Dan kalau punya tabungan, nggak punya tabungan tahu diri dong, jangan ngambil. Begitu juga kalau bisnis kita, kok bisnis ini susah terus ya, sudah ngambil keputusan ini terpenting, terbaik, lu kok salah lagi, lu kok lalai. Jangan-jangan karena kita nggak punya tabungan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak dapat. Ya. Nggak akan dapat balik. Ya. Karena apa? Kita belum berbuat kebaikan, dapat kebaikan. Dan ternyata tabungan energi itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Tergantung dari energi yang kita keluarkan. Contohnya, korupsi positif atau negatif? Alhamdulillah. Kenapa saya bilang Alhamdulillah? Saya pernah ngisi anggota dewan. Saya tanya itu, korupsi positif atau negatif? Jawabannya, tergantung Pak. Tergantung gimana? Ketahuan KPK atau apa? Kalau ketahuan negatif, kalau nggak positif Pak. Kalau di sini Alhamdulillah negatif. Katakan kemudian ada orang korupsi senilai 1 miliar. Dengan korupsi itu perasaan jadi gelisah. Aduh, jangan-jangan bendara saya ini orangnya ember. Dia cerita ke sana kemari. Aduh, aku masuk koran. Aduh, aku masuk TV. Aduh, aku dipanggil Menteri BUMN. Malu, aku malu. Perasaan gelisah itu ada nilainya? Katakan perasaan gelisah itu nilainya 200 juta. Dan orang itu korupsi 1 miliar. Maka dia masih punya tabungan energi negatif berapa? Minus 800 juta yang suatu saat pasti menimpa orang itu. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum alam yang lain. Makanya saya dulu ketika Om saya jadi direktur di PTPN 7, saya bilang, Om jangan biarkan yang di bawah itu, karyawan itu, mandor-mandor itu pakai data negatif, yang kerja 10 diakui 15, energi negatif berbahaya buat PTPN. Kenapa? Energi negatif dibiarkan, nanti akan balik negatif. Ya. Anda datang ke sini energi positif atau negatif? Nggak usah khawatir, jangan, ya Allah. Acara kayak gini, workshop, kok di Jogja? Harusnya di Bali. Surabaya ketemu Vanessa. Atau kalau enggak ya di Singapura gitu loh, kemajuan-kemajuan. Lah ini di Jogja, LPP Jogja. Harusnya kalau ada kegiatan kayak gini ya, total energi yang saya bawa pulang 20 juta nih total energi nih. Sekarang yang saya bawa pulang total energinya ilmu, semangat, macam-macam 5 juta. Anda nggak usah berkecil hati. Berarti Anda punya tabungan 15 juta yang suatu saat boleh Anda ambil. Dan ternyata setiap orang unik punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Tabungan energi Anda tidak mungkin tertukar dengan tabungan energi orang lain. Jadi salah kalau mintakan, perasaan saya yang banting tulang, kok dia yang dapat tulangnya saya dibanting-banting. Enggak. Kenapa? Karena setiap orang punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Contohnya dari depan satu persatu saya minta untuk berbicara sampai belakang. Suaranya ada yang sama? Enggak. Kenapa enggak sama? Frekuensinya beda. Apa itu frekuensi manusia? Frekuensi manusia ada di tulang belakang manusia. Kalau di sini ada sarjana biologi pasti pernah belajar bahwa di tulang belakang manusia ada butiran sebesar pasir. Waktu kita kuliah dulu disebut tulang katak. Dalam agama Islam disebut asbu zanab. Dalam agama Hindu Buddha disebut sarikadatu atau relik. Ternyata asbu zanab ini, tulang kata ini, sarikadatu ini, relik ini adalah black box hitungan penyaluran energi manusia di dunia. Yang menjamin, yang memastikan bahwa
energi yang kita keluarkan, baliknya pas lagi kita nggak bakal ketukar. Mohon maaf, ada yang beragama Hindu di sini? Kalau ada orang Hindu meninggal, diapain? Dibakar, di ngaben. Setelah di ngaben, kumpulin abunya. Ya, dari abunya bisa dicari reliknya. Dari reliknya ketahuan, apakah orang ini ketika hidup banyak tabungan energi positif atau negatif. Tahun 2002 di Kelapa Gading Jakarta ada pameran reliknya orang suci. Salah satu yang dipamerkan adalah reliknya Siddhartha Gautama. Reliknya Siddhartha Gautama itu bening, bersih, mengkilat. Kenapa? Karena menurut teori ini, semakin banyak orang itu tabungan energi positifnya, reliknya itu bening, bersih, mengkilat. Dan semakin banyak orang itu tabungan energi negatifnya, reliknya itu butek, keruh, gelap. Ini saya ambil dari situs budaya, yang beragama Buddha tahu ya. Tulang kata itu ada di sini. Yang ini agak bening, berarti tabungan energi positifnya banyak ya. Yang ini gelap, berarti tabungan energi negatifnya banyak ya. Ini relik ya, bukan batu ake ya. Siapa tahu itu, bacan itu. Kira-kira kalau Anda meninggal hari ini reliknya warna apa? Saya tidak akan menghakimi Bapak dan Ibu sekalian. Yang tahu siapa? Yang tahu Yang Maha Kuasa, kita hanya bisa mengira-ngira. Maka berdasarkan fakta ini, energi yang kita tabung ini tidak akan pernah hilang dan suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Apabila kita menabung energi negatif, maka kita mendapatkan energi negatif tersebut kembali. Apa itu? Sebentar lagi istirahat, Anda ke toilet, jongkok, handphonenya masuk toilet. Handphoneku belum lunas. Berarti pencairan tabungan energi. Maka Anda nggak perlu heran kenapa ada kandidat bupati di daerah Jawa Timur kalau bersaing keluar telanjang. Saya nonton videonya itu, kontal kantil. Ya, ya Pak, karena kecil Pak, kontal kantil. Ya. Begitu saya lihat videonya, perasaan saya pernah dengar nama orang ini, siapa ya? Saya inget-inget, susah. Akhirnya saya tanya Mbah Google. Saya ketik, oh orang ini ternyata. Apa itu? Ternyata orang ini punya bisnis PJTKI. Saya sejak tahun 2004 sering ke Hong Kong, bolak-balik Hong Kong Jakarta, Jakarta Hong Kong. Ngapain? Ngelatih TKI di Hong Kong supaya punya bisnis. Setiap saya pergi ke Hong Kong, salah satu yang dikeluhkan adalah orang ini. Kenapa? Orang ini bisnis PJTKI. Dia kirim TKI ke Hong Kong tadi. TKI di Hong Kong rata-rata gajinya 4 juta sebulan. 3 juta diambil sama dia. 1 juta yang dikasih ke TKI selama 2 tahun. Dan itu menyalahi perjanjian. Harusnya TKI-nya yang 3 juta, dia yang 1 juta selama 2 tahun. Tapi dibalik sama dia 3 juta, TKI-nya 1 juta. Dan TKI-nya gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena paspornya dipegang dia. TKI di Hong Kong kerjanya gak seperti kita 8-10 jam. Mereka bisa 20 jam. Tega-teganya diperes. Maka dibalas sempurna oleh alam. Sebagaimana sempurnanya hukum alam yang lain. Stres TKI di Hong Kong. Makanya kalau saya ngisi training di Hong Kong, saya lebih banyak menghibur daripada ngisi training. Kenapa? Orang stres di training gak mempan. Makanya nih setelah saya training Anda gak mempan, berarti Anda stres ya. Gak ngefek, berarti stres ya. Nah, salah satu yang kemudian saya berkesan selama saya di Hong Kong adalah saya roadshow bareng Aldi Taher. Tahu Aldi Taher ya? Dulu suaminya Dewi Persik ya. Dia jadi MC gitu, kayak Mbak tadi ya. Tapi bukan hanya MC, dia ikut nyanyi. Nah, selama roadshow di Hong Kong lagu favoritnya adalah Tombo ati iku limang perkarane, gitu kan. Begitu dia selesai, oke, sekarang kita panggil trainer kita Jamil Azaini. Saya bilang, oke, tadi Aldi Taher sudah nyanyi Tombo ati, sekarang sebelum saya ngisi training saya ingin nyanyi Tombo Galau. Sudah pernah dengar lagunya? Tombok galau iku limang perkarane, kaping pisan ngombe kopi sak cangkire, kaping pindho nyeruput baikon sak klengere, kaping telu nguntal pacul sak gagangi, kaping papat mangan sate sak sunduke, kaping 5 mangan duren sak kulite, salah sak wijine sapa bisa anglakoni, insyaallah bakal mati sak lawase. Apabila kita menabung energi positif, maka kita mendapatkan energi positif tersebut kembali. Tiba-tiba bonus, tiba-tiba harga gula naik.
Tiba-tiba pemerintah impornya ngaturnya bener. Akhirnya Pak, gulanya pas penjualannya. Rumah yang tangga dulu berantakan, sekarang kita pulang disambut, papa pulang, papa pulang, papa pulang. Padahal kalau kita pulang, papa pulang. Kenapa sih papa nggak kos aja di pabrik gula, Pak? Sekarang kita pulang disambut. Dan saya sangat yakin dengan itu, kenapa? Saya sudah mengalami dan saya sudah melihat dengan kepala sendiri. Inilah yang disebut keberuntungan. Tiba-tiba beruntung. Contohnya apa? Saya kan bina usaha kecil tadi, cerita bukan tanpa maksud ya. Salah satu teman saya datang, Mas Jamil ya. Bisnis saya ini kalau disuntik sedikit untungnya naik nih. Maksud kamu? Perlu modal tambahan Mas. Berapa? 26 juta Mas. Terus? Saya mau pinjam sama Mas Jamil. Pengusaha 26 juta pinjam kiri kamu. Dah. Praktekin hukum ini. Maksud kamu? Saya kenal kamu cukup lama ya. Selama saya bergaul dengan kamu, gak pernah kamu itu neraktir saya. Merapi meletus, yang lain nyumbang sembako, yang lain nyumbang duit, kamu nyumbang baju layak pakai. Yang menurut kamu sudah gak layak dipakai sumbangin. Nyumbang itu yang terbaik. Punya tabungan berapa kamu? Aku lagi susah likuiditas Mas. Aku gak nanya. Punya tabungan berapa kamu? Iya Mas, aku susah likuiditas, tabunganku cuma 2 juta lebih. Ambil semua, terus sumbangin. Mas Jamil ini dosen pasca sarjana IPB kan, sarannya kok gak masuk akal. Selama ini kamu bisnis dengan cara masuk akal, untungnya pas-pasan. Sekali-kali gak masuk akal menurut kamu, menurutku masuk akal. Serius Mas, kalau kamu gak lakukan jangan pernah konsultasi ke saya lagi. Singkat cerita, duitnya diambil. Sebelum disumbangin ke orang saya bilang, ingat energi kerja ada 3. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau kamu cuma kerja keras, set 2 juta diambil, set 2 juta disumbangin ke sembarangan orang, baliknya 2 juta. Tapi kalau kamu cerdas, set 2 juta diambil, disumbangin kepada teman kamu yang ngerti bisnis, maka kemudian dia bisnisnya berkembang, dia bisa nyekolin anak, dia bisa bantu orang. Kamu nyumbangnya 2 juta, baliknya lebih dari 2 juta. Apalagi kalau kamu ikhlas. Singkat cerita, duitnya diambil, disumbangin ke temannya. 3 hari kemudian anaknya masuk rumah sakit. Langsung dia nelpon saya, Mas Jamil bohong. Saya sudah mengikuti teori Mas Jamil, anak saya masuk rumah sakit, Mas Jamil bohong. Sabar kamu, sabar kamu. Matematika alam, matematika Tuhan beda dengan matematika manusia. Sabar kamu. Singkat cerita, anaknya dirawat 11 hari di rumah sakit. Kalau di daerah Jawa ini, nengok orang sakit itu ngasih amplop. Kalau di Jabodetabek ngasih buah. Yang murah kan? Ya, buah kan 50.000 dapat. Kalau amplop 50.000 kan malu, apalagi direksi gitu loh. Begitu hari pembayaran dibuka lagi, amplopnya banyak aman. Digunakan melunasi, masih ada sisa. Dan Anda tahu berapa sisanya? 26.400.000. Langsung dia telepon saya, Mas Jamil, Mas Jamil, baru kali ini anak saya sakit, saya untung Mas. Tapi saya perlunya cuma 26 juta Mas, kenapa dia punya 26.400.000 Mas? Dan apa jawaban saya? Ya udah yang 400, transfer ke rekening saya. Tapi ternyata alam, Tuhan yang Maha Kuasa punya rencana lain. Apa itu? Yang jemput dia mobilnya mogok. Dan dia harus sewa mobil lagi. Dan Anda tahu berapa sewanya? 400.000 rupiah. Kita ini terlalu banyak belajar akuntansi. Terlalu banyak belajar manajemen keuangan. Oh, debit kredit kudu balance. Aktif apa sifatnya kudu jelas. Begitu kita pakai logika, rezeki datang pakai logika. Tapi kalau kita yakin bahwa kalau kita berbuat kebaikan, keberuntungan datang, sebagaimana hukum kekayaan ini, maka akan datang. Sejalan dengan 2 profesor tadi. Ya. Mana bagian keuangan? Hobinya debit kredit kudu balance. Tobat. Kadang-kadang ada yang muncul tidak masuk logika. Pak, saya pernah punya 11 perusahaan bangkrut 12. Rumah saya jual, tanah saya jual, utang saya banyak Pak. Kalau pakai logika, pakai penghasilan saya enggak lunas Pak. Saya pakai teori ini. Pokoknya sebisa mungkin saya bisa berbuat baik, saya buat baik. Tiba-tiba apa? Teman saya, Pak Jamil mohon maaf, ini setelah diaudit bisnis ini bukan salah Pak Jamil. Utang Pak Jamil 400 juta bebas ya. Thank you ya, thank you. Besoknya datang, Pak Jamil setelah diaudit bukan salah Bapak. Utang Pak Jamil 600 juta bebas. Makasih. Yang gak masuk akal Pak. Teman saya, Assalamualaikum Mas Jamil. Waalaikumsalam. Mas, tumben nelpon aku. Yo Mas Jamil, aku baru dari Abu Dhabi. Terus mendarat di Soekarno-Hatta, langsung inget sampean. Ini masih di Soekarno-Hatta. Lo kok bisa begitu? Sebab selama perjalanan Abu Dhabi Jakarta, saya tidur ngimpi ketemu sampean. Terus bangun inget sampean. Begitu tidur ngimpinya bersambung Mas Jamil. Lo kok bisa begitu Mas? Mas Jamil kan punya utang sama saya.
Sorry mas, aku belum bisa bayar. Kan aku udah bilang sama sampean, iya mas aku juga bukan mau nagih. Terus kata saya dengar istri sampean melahirkan, udah lama mas. Sesar ya, udah lama mas. Mas Jamil maafkan aku, istri sampean melahir, aku nggak nengok, nggak apa-apa mas, aku tahu sampean sibuk. Gini aja mas Jamil, utang sampean yang 125 juta bebas, buat anak sampean yang baru lahir. Makasih mas, makasih. Kadang-kadang keberuntungan datang tanpa dari arah yang tidak diduga-duga. Cuman kalau kita pakai logika, dari mana itu berat lah, ya enggak lah, ya nggak akan datang. Maka termasuk, lah Pak itu kan tadi pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri. Anak saya, Pak, saya kan jadi CEO kelas dunia, terus boleh dong kuliahku di Jerman, boleh Bapak tahu biayanya nak? Disuruh, banyak amat ya, 2 orang Pak. Kalau di Jerman itu kuliah bayar di muka. Bagus juga itu ya, supaya anak kita begitu di Jerman gak terlunta-lunta kan. Nanti setiap bulan diambil bertahap gitu ya. Wih banyak juga ya nak. Emang Bapak gak punya uang tabungan sebanyak itu? Kan kamu tahu, dalam urusan duit Bapak prinsipnya terima kasih. Apa yang Bapak terima, Bapak kasih. Jadi gak punya tabungan sebanyak ini. Tapi masih ada waktu 6 bulan Bapak bisa cari. Bapak gak harus jual perusahaan kan? Enggak lah nak, Bapak bisa cari. Akhirnya saya kumpulkan uang. Begitu uang sudah terkumpul, bulan Maret saya datang ke kantor, bagian keuangan menghadap saya, Pak Jamil mohon maaf sebentar lagi jatuh tempo bayar pajak. Kan tiap bulan sudah saya angsur, masih kurang Pak. Berapa kurangnya dulu? Hah? Kurangnya banyak amat. Iya Bapak pajaknya 30%. Ya ini banyak amat ini, bisa 2 mobil ini. Ya gimana lagi Pak, kata Bapak suruh taat. Akhirnya saya kumpulin sebagai warga negara yang taat. Pajak, saya bayar itu. Iya Pak, saya taat Pak, saya bayar. Ternyata jumlah yang saya bayarkan hampir sama dengan uang saya kumpulkan. Waduh, waktunya sudah mepet. Saya ingat hukum ini. Saya telepon mahasiswa, saya telepon organisasi keagamaan, saya telepon sekolah. Undang saya gratis, nggak perlu bayar. Tugas kamu cuma 2, kumpulin orang sama jemput saya. Yang memanfaatkan pertama kali mahasiswa IPB. Pak yang daftar seminar Bapak udah 800 nih. Target kamu berapa? 1000 Pak. Oke, tugas kamu yang kedua, jemput saya. Nggak begitu hari H, jam 6:30 pagi ada mahasiswa datang ke rumah bawa motor. Ada apa dek? Mau jemput Bapak. Pakai motor dek. Kami nggak punya mobil Pak. Lah kan rumah saya jauh ke kampus IPB. Kalau saya motor kan saya ini masuk angin. Ya gimana lagi Pak, kami nggak ada yang punya mobil. Itu kelihatannya mobil Bapak nganggur. Berangkat nggak saya? Berangkat. Ya udah kamu kawal saya. Ternyata motornya nggak bisa ngebut. Peke. Saya salip aja. Saya masih ingat ya mereknya Yamaha. Kenapa namanya Yamaha? Karena dibuat di Jepang. Kalau dibuat di Arab jadi ya Mahmud. Saya salib duluan, saya sampai kampus IPB, panitia yang lain jemput. Pak Jamil sudah sampai ya. Yang jemput mana Pak? Saya tinggal. Maksud Bapak, motornya pelan jadi saya tinggal. Lu Bapak kesini naik apa? Kamu itu mikir dong. Rumah saya jauh ke kampus IPB. Masa saya suruh naik motor? Masuk angin, saya bukan mahasiswa lagi. Lah Bapak nggak minta ngomong dijemput pakai mobil. Emang kalau saya ngomong ada? Ada Pak. Sewa angkot. Mahasiswa IPB itu. Ada yang alumni IPB sini? Banyak ya. Institut Pembicara Bogor. Ya. Tuh. Akhirnya saya keliling. Terakhir ngisi sekolah Kristen di Surabaya. Jam 5 lewat saya selesai, kemudian saya telepon driver saya. Kamu gak usah jemput saya di bandara besok pagi. Loh kenapa Pak? Bosen juga sama kamu terus. Kamu langsung ke tempat training, saya dari bandara ke tempat training naik taksi, bagi-bagi rezeki sama supir taksi. Baik Pak. Begitu mendarat di Soekarno-Hatta, mau naik Bluebird antrian ke-21. Saya hitung, waduh kalau satunya 3 menit berarti 1 jam nih. Akhirnya saya naik taksi biasa. Ternyata taksinya ngebut banget. Pak, nggak usah ngebut-ngebut Pak, saya nggak buru-buru Pak. Supir taksinya jawab, saya Pak yang buru-buru. Wah. Akhirnya saya tanya, lo kenapa Anda buru-buru? Sambil nyupir dia cerita, Pak, anak saya diterima di sekolah perawat di Purwakarta Pak. Hari ini saya harus nemuin kepala sekolahnya Pak. Kalau saya nggak nemuin kepala sekolahnya Pak, anak saya dikeluarin Pak. Saya ingin anak saya jadi perawat Pak. Saya sudah janji sama kepala sekolahnya, saya akan kumpulkan uang setahap demi setahap Pak. Dari tadi malam saya nungguin di bandara, Bapak penumpang pertama. Berapapun bayaran dari Bapak saya bawa ke Purwakarta. Saya serahkan kepada kepala sekolahnya, menunjukkan bahwa saya serius Pak. Supaya anak saya nggak dikeluarin Pak. Saya ingin anak saya jadi perawat Pak. Saya dengerin dia cerita. Dan begitu sampai tempat training saya bilang, mohon maaf ya, saya tidak membayar sesuai dengan argo. Pulang ke Purwakarta, lunasi seluruh biaya Bapak. Saya nggak kenal Bapak. Saya Jamil.
Lah kan dia nanya. Ya tapi saya baru kenal Bapak sekarang. Enggak Bapak, pulang ke Purwakarta, lunasi serupiah anak Bapak, dan jangan bilang sama anak Bapak bahwa itu uang dari saya. Kenapa? Supaya anak Bapak bangga dengan Bapak. Makasih Pak, saya turun dari mobil, ternyata dia turun langsung meluk saya. Makasih Pak, saya doakan Bapak panjang umur, saya doakan Bapak sehat selalu, saya doakan Bapak rezekinya banyak. Makasih Pak. Saya tepuk-tepuk dia. Saya dalam hati waktu itu, waduh mau ngisi training, bahasa ini baju. Meluknya kenceng banget. Akhirnya saya cuma mudah-mudahan anak Bapak jadi perawat ya. Makasih Pak, makasih. Begitu dilepas, oke, hati-hati ke Purwakarta, saya jalan. Begitu saya jalan dia panggil lagi, Pak. Saya pernah jadi orang miskin Pak, nggak enak jadi orang miskin. Saya pernah diludahi sama orang kaya di kampung saya. Karena waktu saya kecil saya kerjanya ngambil latek yang sudah membeku di perkebunan. Anda tahu dampaknya kalau ngambil latek? Tangannya bau. Sampai sekolah, mil sini. Mil sini. Saya mau berangkat kuliah ke Bogor. Bapak saya nggak punya duit, datang ke rumah orang kaya di kampung saya. Pak, Jamil diterima di IPB Pak. Ini surat undangannya Pak. Dalam surat undang ini Jamil harus bawa uang 150.000 Pak. Tolong pinjami kami uang 300.000. Tanpa saya duga, orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin gak usah belagu, miskin aja belagu. Belum mulai kuliah aja pinjam. Kuliah itu lama, sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat. Dan kata-kata kotor keluar dari mulut orang itu yang tidak pantas saya ceritakan itu. Mendengar bapak saya dihina, dicaci maki, saya cuma nangis. Melihat saya nangis tanpa saya duga, bapak saya pukul meja. Bapak gak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya menghina saya enaknya. Saya miskin Pak, tapi saya punya harga diri Pak. Saya miskin di sini Pak, tapi perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Saya dibonceng pulang sepeda, pakai sepeda sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Sambil ngejot sepeda bapak saya jawab, itu mil Pulau Jawa. Itu di Lampung kejadiannya. Dari belakang saya pukul, Pak, kenapa Bapak bohong? Saya nggak suka Bapak bohong, saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama Bapak, dan saya pernah ditempelin sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Saya nggak suka. Begitu saya pukul berulang-ulang, Bapak saya berhenti dari sepedanya, dia turun langsung dia meluk saya. Jamil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak. Bapak malu, men. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, Mil. Kamu harus jadi insinyur pertanian, men. Itu pelukan dari bapak saya yang tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Gak enak jadi orang miskin Bapak Ibu. Maka di ruang tunggu training saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, betapa banyak orang-orang miskin yang ingin memutus rantai kemiskinannya. Bantu mereka ya Tuhanku. Bila rezeki mereka di atas langit, turunkan. Bila rezeki mereka di dalam bumi, keluarkan. Bila rezeki mereka jauh, dekatkan. Bila rezeki mereka sedikit, perbanyaklah wahai Tuhanku. Dan bila rezeki mereka kotor, sucikanlah wahai Tuhanku. Saya ngisi training, selesai ngisi training saya pulang, 6:30 anak saya nelpon saya. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam nak. Kenapa kamu telepon bapak tiba-tiba nangis? Nah, kenapa kamu telepon bapak tiba-tiba nangis? Bapak gak usah susah-susah mikirin aku kuliah di Jerman. Loh kenapa nak? Bapak sanggup nak? Bukan itu Pak, bukan itu Pak. Loh kenapa nak? Aku dapat beasiswa Pak. Berapa nak? Sekian ratus juta Pak. Ya udah nanti Bapak minta. Ya bapaknya yang doain masa gak dikasih ya gak? Langsung dibalas, gak usah khawatir Bapak dan Ibu. Dan 2 minggu kemudian anak saya nemuin saya, Be, iya, bener Babe kuat nguliain aku ke Jerman, berdua loh Be, Mbak Dida di Hannover, aku di Berlin, insya Allah kuat nak. Yakin Be? Yakin nak. Kenapa kamu nanya gitu? Kamu kan dapat beasiswa. Ya itu yang aku mau omongin sama Babe, kenapa? Aku punya teman B, terus orang tuanya single parent B, maksud kamu cerai, kemudian teman saya dididik sama ibunya, terus dia ikut kuliah di Jerman, tes, lulus B, terus dia diterima di Jerman B, terus ibunya nggak sanggup biayai dia B, terus boleh nggak beasiswa aku alihkan ke dia B? Serius kamu? Serius? Bener kamu? Bener? Langsung saya peluk. Nah, bukannya boleh nak, Bapak bangga sama kamu nak, Bapak bangga sama kamu nak. Dan itu mungkin balasan buat anak saya, apa?
dia dapat istri yang hafal Quran. Maka kalau keberuntungan mau datang kepada kita, berarti sibuknya kita apa? Perbanyak tabungan energi positif. Ini ada yang dari kantor yang sama ini. Jangan sampai begitu besok temennya semangat, tumben lu semangat. Gara-gara seminar kemarin sama Pak Jamil ya, paling bertahan 2 minggu. Wes gak usah ngoyo-ngoyo, pinter bodoh gajine podo. Ya. Daripada menghambat orang lain berbuat energi positif, lebih baik diam. Kenapa? Menghambat orang lain berbuat energi positif menjadi energi negatif buat kita. Bila perlu tunjukkan. Saudara-saudara, mari kita buktikan PTPN grup kita ini menjadi PTPN yang terbaik di Indonesia. Bisa? Bisa? Walaupun setelah balik badan Anda mikir, isopora ya. Tetapi kepada anak buah Anda nggak boleh ragu. Kepada anak buah Anda perlu yakin. Bisa. Berpengaruh. Mulai besok nemuin anak buah, mohon maaf ya. Salaman, energi positif. Tos energi positif. Energi positif. Jangan sampai ketemu di kebun. Pagi bos, pagi. Senyumnya bos, administratur kebun. Nggak level. Itu orang yang digituin langsung berdoa. Mudah-mudahan orang ini kena jantung, ginjal, paru-paru, asam urat. Yang punya asam urat sekarang sudah ditemukan obat asam urat ya. Obat asam urat itu ternyata emping. Emping itu bisa menurunkan asam urat. Turun dari mulut ke kaki. Anda memberikan salaman, memberikan senyum kepada buah energi positif. Kenapa saya kemudian menyarankan gelombang alfa? Karena gelombang alfa itu isinya penuh dengan energi positif. Dan itu akan mengundang banyak keberuntungan. Keberuntungan akan datang. Kalau dalam agama Islam siapa yang berbuat kebaikan dapat kebaikan. Kalau dalam agama Nasrani siapa yang menabur dia yang menuai. Maka perbanyak kebaikan. Jangan cuma ini harus strategi bisnis, belum tentu. Keberuntungan perlu diundang. Termasuk juga jangan sampai Anda berhasil di karir berantakan urusan rumah tangga. Maka nanti begitu pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mana buah hatiku, mana kekasihku. Bapak pulang saya. Saya dulu punya kebiasaan gitu untuk menterapi anak saya yang paling bungsu. Anak saya yang paling bungsu IQ-nya cuma 90. Sampai usia 3 tahun gak bisa ngomong. Salah satu terapinya itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mana buah hatiku, mana kekasihku. Bapak pulang, nak, ayo mau main bola, congklang, kartu, peta umpet, atau tebak-tebakan. Sengaja tebak-tebakan saya taruh belakang supaya dia milih tebak-tebakan. Sebab kalau milih main bola capek saya. Ya tebak-tebakannya itu asik-asik. Papa, kenapa Superman jubahnya warna merah? Nggak tahu. Karena yang hitam dipakai Batman. Pak, ular apa yang jalannya begini? Nggak ada nak, ular jalannya begini. Enggak, ular yang jalannya gini. Bapak nggak tahu ular yang jalannya begini? Enggak, ya sudah, karena Bapak nggak tahu, balik lagi aja deh. Pak, kenapa kambing bau? Karena nggak pernah mandi. Burung nggak pernah mandi nggak bau. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh. Bapak nggak tahu kenapa kambing bau? Enggak, bener, nyerah. Karena kambing keteknya 4. Bapak keteknya 2 aja bau, apalagi 4. Lo energi positif. Iya positif. Yang paling seru saya pulang dari Makassar Pak, training 3 harian di sana, grupnya Pak Yusuf Kala. Ya. Capek dong, sampai rumah, Pak aku punya tebak-tebakan. Sini ada babi, di situ ada sungai banyak buaya, babinya harus nyebrang. Gimana caranya? Ya lewat jembatan, di tengah hutan nggak ada jembatan. Kalau gitu babinya nyari tempat yang nggak ada buaya. Buayanya mundur ngikutin babi Pak. Kalau gitu Bapak nggak tahu deh, Bapak nggak tahu bagaimana caranya babi nyebrang? Nggak, bener, nyerah. Ya babinya nyebrang aja Pak. Loh nak kan banyak buaya nak. Kan buayanya agamanya Islam, babi kan haram. Energi positif. Anda pulang, bantu anak ngerjain PR, energi positif. Walaupun PR sekarang susah-susah. Untuk menjaga harga diri orang tua Anda bilang, nak gurumu salah soal. Kalau saya punya trik, nak pas pelajaran ini dulu Bapak nggak masuk. Anak-anak sudah tidur semua, tinggal kita sama istri kita. Cintaku,
Aku pakai parfum yang kamu sukai. Saya punya parfum yang hanya saya pakai di rumah untuk istri saya. Istri menjawab, Mas, aku pakai transparan, Mas. Melambai-lambai enggak, Mas? 38 D loh, Mas. Dan setelah itu Anda melakukan warming up selama 3 jam. Enggak apa-apa, eksekusinya cukup 3 menit. Nah, ini kalau dilihat wajahnya, wajah 3 menit semuanya. Anda melakukan warming up 3 jam energi positif, eksekusi 3 menit energi positif, nggak usah khawatir. Jangan sampai rumah nggak dipakai. Bu, sini, masuk kamar, buka. Kalau orang Batak ditambah, nungging kau, gitu. Semuanya positif, maka akan mendatangkan banyak keberuntungan. Banyak hal-hal yang di luar dugaan. Pak, coba bayangkan. Saya kuliah S2 di IPB. IP-nya hampir 4,0. Hanya ada B1. Dapat 85. B 86A. Aduh. Padahal bahan-bahan kuliahnya bahasa Inggris. Secara logika, bos saya aja bilang, Mil, kamu kalau lulus, hebat kamu. Aku udah lihat kurikulumnya, bahan-bahannya bahasa Inggris mayoritas. Tapi saya bisa dapat A, karena keberuntungan datang. Makanya jangan gimana pakai logika. Ya, aktiva pasiva kudu jelas ini. Kemarin kursus manajemen keuangan ya, debit kredit kudu balance, dan kemudian kita harus tahu arus kasnya dari mana sehingga cash flow-nya lancar. Kadang-kadang rezeki datang dari arah yang tidak diduga-duga. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sepakat? Setuju? Setuju. Maka ya, kali ini kalau Anda ingin menjadi leader zaman now, kuncinya 2. Apa tadi? Karakter dan karakter keberuntungan itu kalau dirangkum menjadi satu yang akan melindungi kita semua, saya sebut sebagai atap. A-nya agile, T-nya take responsibility, always positive. Itu akan menjadi atap yang melindungi kita, yang membuat bisnis kita terus tumbuh, yang hidup kita dipenuhi keberuntungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jamil Ajeni yang telah menyemarakan dan memberikan semangat kepada kita.